Seperti diketahui bahwa di Pulau Sumbawa luas hutan itu kurang lebih hampir 86% berada di Pulau Sumbawa, sehingga memang perlu perhatian khusus dari kami kehutanan. Sehingga kami di sana menempatkan 12 UPT KPH dari 16 UPT kami yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi hampir sebagian besar 75% berada di Pulau Sumbawa. Kedua, di Sumbawa dengan luasan yang cukup banyak itu ada tingkat kerusakan hutan, degradasi, deforestasi karena ada komoditas yang dikembangkan petani dan program-program pemerintah kabupaten termasuk provinsi yang membuat masif masyarakat melakukan aktivitas perambahan atau perladangan dengan mengembangkan tanaman komoditas pertanian, sehingga kawasan hutan rusak. Itu yang paling penting. Ketiga, Sumbawa itu sebagian besar tanahnya marginal, jadi miskin hara, penuh dengan berbatu, sehingga perlu upaya-upaya khusus dari kami untuk melakukan sehingga keberhasilan dalam pengelolaan hutan cukup baik. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kami dorong beberapa komoditas yang di Pulau Sumbawa itu. Satu, komoditas yang memang tahan banting di lapangan. Misalnya kami sering sampaikan bahwa kayu putih kita akan dorong. Dua, beberapa komoditas unggulan yang ada di sana, misalkan tanaman ketak yang disampaikan oleh hasil riset teman-teman Kanopi 2 itu memang bagian penting. Kebetulan kebutuhan Pulau Lombok pun saat ini ketak itu untuk anyaman didatangkan dari provinsi lain, sehingga yang di Sumbawa itu karena luas hutannya cukup luas, penduduknya sedikit, kami harapkan ketak bisa didorong, dikembangkan lebih masif untuk mendukung industrialisasi ketak yang ada di Lombok maupun didorong di Pulau Sumbawa. Berikutnya mengembangkan tanaman-tanaman agroforestry yang bisa tumbuh di bawah tegakan pohon, sehingga dengan tanaman agroforestry tersebut masyarakat akan tumbuh untuk mencintai pohon di dalam hutan, tidak ditebang. Karena kalau ada tanaman agroforestry, misalnya sekarang lagi ramai nanam porang, itu sudah otomatis begitu porang ditanam orang akan mengamankan atau menyelamatkan tutupan pohonnya. Demikian juga dengan di sana itu kita harus didorong tanaman-tanaman industri, misalkan tanaman yang fast growing untuk memenuhi kebutuhan. Di Lombok sekarang ada pabrik industri kayu lapis yang baru terpenuhi 25% bahan bakunya. Itu bisa dikembangkan secara besar-besaran di Sumbawa, misalkan tanaman sengon untuk memenuhi kebutuhan di Lombok. Nah, itu beberapa strategi yang perlu kita dorong dilakukan di Pulau Sumbawa. Kami termasuk dengan Pak Gubernur, dengan Bu Wakil Gubernur sudah sepakat bahwa sudah mulai 2019 NTB nol anggaran untuk bantuan jagung untuk APBD. Yang saat ini masih terus berlangsung adalah bantuan dari APBN dari kementerian. Kami sudah sampaikan juga ke kementerian untuk koordinasi di lintas kementerian di Jakarta supaya bantuan itu dialihkan, dan kami sering menyampaikan bahwa ada tanaman-tanaman komoditas pertanian yang akrab dengan kehutanan. Misalnya didorong hortikultura. Jadi hentikan untuk bibit-bibit tanaman semusim tersebut, dorong tanaman hortikultura, misalkan nangka genja, terus lengkeng tempel, duren Bangkok dan duren Mas Angking. Itulah punya komoditas pertanian. Itu sangat akrab di kita gitu. Sehingga seperti halnya sudah saya sampaikan di Pulau Jawa itu kayak di Malang, di Bandung, Jawa Barat itu sebagian besar pertaniannya dari hortikultura. Nah, kenapa enggak di Sumbawa pun dorong itu, sehingga tidak
bertolak belakang dengan program dari kehutanan. Gitu. Ya betul, jadi madu trigona itu menjadi alternatif tambahan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, termasuk di perkotaan. Trigona ini lebih mudah, bandel, bisa dipelihara dengan mudah, tidak seperti dorsata sama serana. Sehingga ini perlu dikembangkan dan mendorong industrialisasi. Tadi Pak Gubernur sangat setuju untuk dikembangkan oleh kami, termasuk di UPT KPA, mungkin kita dorong dengan berbagai pihak CSR-nya, kita dorong masuk ke sana untuk secara masif madu trigona dikembangkan di Sumbawa. Namun kami tetap brand trigona kami akan pakai di Lombok. Walaupun nanti yang di Sumbawa, trigona itu seolah-olah brandnya Lombok. Karena Sumbawa sudah punya brand sendiri, madu Sumbawa, tidak bisa dikalahkan brand itu oleh secara nasional maupun internasional. Jadi kami tidak, madu trigona tidak dijadikan brand madu Sumbawa. Itu tetap madu trigona adalah Lombok. Gitu. Karena Lombok belum punya brand madu. Nanti Sumbawa, nah, enggak apa-apa, nanti kita bawa ke sini, misalkan di sini yang kemasannya. Nah, gitu. Kemasannya brandnya brand Lombok. Kinerja Dinas LHK NTB itu diukur berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup. Itu IKU kami yang dicerminkan oleh membaiknya indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Itu semua sektor masuk di situ. Kita harus mengukurnya, misalkan udara, perhubungan, kita harus cek kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh perhubungan untuk tingkat emisinya, termasuk dengan perindustrian. Demikian juga tata kelola di hulu oleh para pihak, termasuk kami kehutanan dan UPT BPDA Sahel misalnya, mengerjakan di hulu, termasuk di hilirnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena seperti tadi itu, kita malah kita itu untuk Pulau Lombok sudah punya status UNESCO. Lombok itu 1 Geopark Rinjani, 2 Cagar Biosfer Lombok. Jadi sudah menjadi satu kesatuan Cagar Biosfer Lombok, yang memang di situ dalam Cagar Biosfer itu memandatkan agar tata kelola pembangunan itu harus berprinsip terhadap pengolahan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi 3 pilar itu memang harus dilakukan. Dengan konteks itu termasuk Sumbawa juga. Sumbawa itu tadi Pak Gubernur menyampaikan dengan Geopark Tambora. Sesungguhnya yang lebih luas lagi Cagar Biosfer Samota. Itu mulai dari Sumbawa sampai ke Dompu Bima. Kalau Geopark itu hanya Bima Dompu. Sumbawanya tidak masuk. Sehingga konsep yang tadi, sesungguhnya yang Pak Gubernur itu kami melengkapi bahwa itu sebenarnya ada di konsep Cagar Biosfer Samota, itu UNESCO juga. Di situ memandatkan kepada para pihak termasuk pemerintah daerah tadi melakukan tata kelola lingkungan dengan konsep-konsep keberlanjutan, termasuk dalamnya Cagar Biosfer, keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat. Jadi itu harus dipegang, karena kalau pilar tadi ditinggalkan oleh pemerintah daerah, itu akan dicabut statusnya. Nah, jadi ada warning. Dengan diberikan status, kita sampaikan bahwa ini dievaluasi oleh UNESCO secara bertahap, sehingga kita bersama harus mempertahankannya. Nah, dengan konteks itu tadi mudah-mudahan Pak Gubernur juga akan menyampaikan dan sudah melakukan MOU dengan Bupati Wali Kota untuk program NTB Hijau dan program NTB Zero Waste. Jadi semua mengembangkan konsep desa membangun hutan, desa mengolah sampah. Gitu. Dari mulai pelosok semuanya. Dan konsep itu sekarang udah dilaksanakan, sehingga nanti tata kelola hutan, tata kelola lingkungan itu desa yang akan melakukan.
Jadi sengaja dibentuk badan pengelola. Ada JM-nya di Cagar Biosfir Lombok, ada JM-nya yang tadi Pak Gubernur sampaikan lebih maju. Jadi mengelola 2 Cagar Biosfir Lombok dan Geopark Rinjani. Di Sumbawa juga Pak Hadi tadi sebagai pengolahnya, termasuk Cagar Biosfir. Dari kerja-kerja badan pengolah ini yang intens dan punya waktu cukup untuk koordinasi dengan para pihak. Kalau pemerintah itu kan waktunya terbatas, hanya selewat dan tidak ini, makanya dibentuk badan pengolah yang independen dengan di situ ada beberapa orang personilnya yang bisa intens berkoordinasi dengan para pihak di setiap kabupaten. Dan juga udah diikat oleh MOU program Zero Waste dan NTB Hijau. NTB Hijau itu menyeluruh semua di situ, tata kelola berbasis landscape, terus industrialisasi. Sudah ada di NTB Hijau itu. Ya. Jadi judulnya misinya NTB Asri Lestari. Programnya NTB Hijau dan NTB Zero Waste. Jadi di situ semuanya udah masuk seluruh konsep-konsep pembangunan berkelanjutan.